31 kali peringatan 17 Agustus Hari Kemerdekaan, tetapi warga adat Karangan terasa belum merdeka. Keadilan dan hak-hak mereka belum didapat dari PT RWK atau PT Rana Wastu Kencana. Untuk kesekian kalinya, warga adat Dusun Karangan, Desa Mada, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas kembali ramai-ramai datangi pertemuan mediasi dengan pihak perusahaan PT RWK dan Pemda Kabupaten Sambas, pemerintah Kecamatan Subah maupun Pemdes Mada pada Senin 27 April 2026. Banyaknya rangkaian pertemuan proses panjang yang telah berjalan, tetapi dengan hasil tidak ada satupun kesepakatan yang menjadi hasil untuk sebuah keputusan. Sebelumnya, masyarakat adat Karangan melakukan ritual penutupan portal sebagai bentuk kekecewaan atas tidak adanya kepastian terhadap tuntutan dari mereka terhadap PT RWK. Bolak-baliknya mediasi atau pertemuan di Dusun Karangan sampai di ibu kota Sambas, Hotel Pantura menghadirkan pemerintah daerah Kabupaten Sambas, Dinas Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Dinas PTSP, Porkopimcam Kecamatan Subah, aparat keamanan dari Polres Kabupaten Sambas dan Polsek Subah, unsur TNI maupun tokoh masyarakat sampai Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, DAD Kabupaten Sambas dan DAD Kecamatan Subah. Sebagai orang yang ditokohkan dan sangat bertanggung jawab atas warganya, Kampung Karangan sampaikan ke awak media GNTV Indonesia, Ingki menjelaskan setelah melalui proses 3 kali pertemuan hingga kini tidak ada keputusan yang berpihak pada warga masyarakat adat Karangan, dan saya sebagai Dewan Adat Dayak Karangan merasa sangat lelah dan kecewa. Dari awal sampai hari ini yang terjadi hanya pertemuan dan pertemuan, tetapi tidak ada keputusan nyata yang menjadi pegangan kami maupun seluruh warga Kampung Karangan. PT RWK sudah memiliki izin usaha perkebunan, Bapak Ibu. Sejak awal masuk dan sudah direvisi ya Pak, tahun 2011 juga apa? Dan untuk terkait dengan itu terkait izin usaha perkebunannya. Lalu bagaimana dengan yang disampaikan oleh Bapak Suryadi tadi terkait dengan alas haknya? Kalau alas haknya pun sudah diterbitkan tahun 2007, sudah ada alas haknya dan masih berlaku, dan hal itu untuk HGU ini harus diketahui juga secara kewenangan. Kalau IU dalam karena PT RWK ini adalah perusahaan investor dalam negeri, memang secara kewenangan pemerintah daerah. Masyarakat adat Dayak Dusun Karangan Desa Mada yang kami hormati, mungkin ada pemane Pasira Hamba Gije Hamba Batik rangkaian di sini, kami ucapkan selamat sore. Lahan yang dihadapi oleh masyarakat Dusun Karangan dengan PT RWK itu sebenarnya sudah sedikit demi sedikit menemukan kejelasan. Nanti timbal baliknya plasma. Tidak bisa plasma lahir tanpa penyertaan. Tidak bisa. Kewajiban suatu perusahaan memperpanjang HGU-nya itu memang sosialisasi menjadi tahap penting. Walaupun sosialisasinya tidak sama persis saat pertama kali diadakan. Itu syarat pertama, tidak boleh meninggalkan permasalahan di masa lalu. Harusnya kami juga telah berkomunikasi selayaknya agar kegiatan ini dapat berjalan baik. Namun dalam pelaksanaannya kemudian terjadi permasalahan yang kami juga tidak harapkan atau jawaban atas tuntutan yang disampaikan. Pertama, terkait dengan larangan untuk melakukan kegiatan di area replanting. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa manajemen telah menghentikan kegiatan area replanting tersebut. Yang kedua, seruan untuk permintaan untuk melakukan ganti rugi. Dalam rapat kemarin di Hotel Pantura kami sudah sampaikan bahwa lebih manajemen PT Rana Wastu Kencana telah memutuskan untuk membayar tali asli. Sekali lagi kami menggunakan tali asli karena itulah yang
pada tahun 2022-2023, kalau nggak salah tahun awal 2004, sudah sangat sosialisasi, katakan pertemuan lah di Pemda yang juga hadir perwakilan daripada masyarakat dusun Karangan juga, maaf, bagaimana pada saat pembukaan atau pada saat pembubasan awal. Tetapi walaupun demikian, pemerintah daerah memberikan kesempatan untuk bisa melakukan membuat satu kebijakan yang kiranya dapat diterima oleh masyarakat. Maka pada saat itu dari perusahaan pada awalnya menawarkan harga yang 500, memang 300, naik ke 500, dan terakhir diputuskan di harga 1 juta per hektar, dan itu kami untuk areal pertama yang pembukaannya di Marigas kami sudah laksanakan. Sehingga pada kesempatan ini kami mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa untuk angka 1 juta per hektar itu kami sudah siap untuk melaksanakannya, sehingga apabila nanti telah terdapat kesepakatan dengan kita mengenai penyelesaian pemagaran ini, maka kami akan segera memprosesnya. Ini tahun 1995 tertulis di poin 4, pembayaran ganti rugi tanah serta tanaman tumbuh dan atau bangunan yang ada di atasnya ataupun barang-barang milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara apa? Dalam bentuk dan nama apapun juga, melainkan harus dilaksanakan langsung kepada yang berhak. Ini tahun 1995, Pak. Di depan nih kita ingin satu permasalahan ini harus selesai, diharapkan selesai. Maka dalam hal ini apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi harapan masyarakat Dusun Karangan tentunya itu harusnya dibahas satu persatu item ini, ya dengan TikTok begitu Pak, kalau bisa ya saling dengar pendapat, karena biar bagaimanapun ini kita akan mengacu kepada mengerucutnya permasalahan yang ada. Kalau kita hanya mendengarkan paparan, saya pikir itu nanti ujung-ujungnya bubar begitu saja, kan begitu. Sebagai perwakilan masyarakat tentunya ya, masyarakat Dusun Karangan. Perkenalkan, nama saya Afen Andrianus Uut, yang kerap dipanggil Uut ya. Masyarakat Dusun Karangan yaitu adalah berapa masyarakat? 50 juta per hektar. Poin kedua ya. Poin kedua ya, dengar ya. Poin kedua, perusahaan harus membagikan ulang plasma kembali sebesar berapa masyarakat? 50 untuk plasma. Itu tuntutan kami. Terima kasih. Yang harus memperhatikan aturan yang diterbitkan oleh PBB dan negara kesatuan Indonesia ini bergabung dengan PBB. Dan pepatah Dayak, adil kata Lino, bacuralin ke Saruga, wasegat ke Jumata. Masyarakat saya, jangan hanya pandai mengucapkan bahasa atau salam itu, tapi juga memperhatikan. Apa yang diperhatikan? Jangan orang lain saja menjadi korban kita, dan kita juga tidak boleh menjadi korban orang lain. Saya menerima tamu sangat baik, ya. Jadi dengan sangat baik ini artinya kita mengedepankan kekeluargaan. Itu saja sih ya, karena kita harus realistis lah, karena penjelasan dari instansi yang berwenang kan sudah jelas tadi. Intinya kami mau cepat selesai ya, tapi kan juga kami bersyukur karena ada Dewan Adat kan ya, jadi semua pertimbangan itu biar nanti masuk dulu baru kita kasih. Jadi kan kita nggak
detail kasih apa semua, karena hal-hal yang diklaim itu ya, bukan kami menerima begitu saja, tapi kami ada data lain, tapi kami biarkan nanti efektif dalam terbatas perwakilan kan begitu. Saya kira yang seperti ini nggak usah dimuat lah ya, yang pertimbangan teknik apa yang detail-detail itu ya, soalnya nanti memancing lagi pendapat umumnya aja. Harapan aja. Semua pihak ya ikut berkontribusi memberikan pandangan positif ya untuk mencapai penyelesaian yang sebaik-baiknya. Oke. Ya. Sore, nama saya dosen Fakultas Hukum pengajar hukum adat. Jadi pada prinsipnya terkait dengan persoalan-persoalan tadi ada prinsip dasar sebenarnya di dalam ada deklarasi berkaitan dengan ini, ada deklarasi namanya deklarasi masyarakat adat. Deklarasi PBB berkaitan dengan masyarakat adat. Nah, ada prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, prinsip dasarnya itu ada namanya prinsip prior consent. Jadi persetujuan awal dengan kesepakatan. Nah, jadi dalam persetujuan awal dengan kesepakatan, jadi kalau ada sebuah investasi, maka investasi yang masuk itu harus ada kesepakatan dulu dengan masyarakat. Kalau kesepakatan itu tidak terjadi, maka tidak ada persetujuan. Oleh karena itu, persetujuan dalam mencapai persetujuan itu harus ada hal-hal yang diperhatikan, misalnya soal prinsip transparansinya, keterbukaannya, keadilannya. Oleh karena itu berkaitan dengan investasi yang terjadi. Jadi ya prinsip keadilannya adalah prinsip adil Catalino berdasarkan itu tadi. Oleh karena itu ya adil bagi masyarakat, adil bagi perusahaan, adil bagi semua. Oleh karena itu prinsip dasarnya yang harus dipenuhi supaya apa? Supaya ya sekali lagi bahwa investasi kan harus kita lihat bahwa ini jangka panjang. Nah, karena ini jangka panjang, maka kemudian juga kita harus memperhatikan banyak kepentingan itu, karena jangan sampai kemudian investasi yang ada justru merugikan satu pihak. Tapi harapan kita adalah investasi ini menguntungkan semua pihak. Oleh karena itu kalau ada persoalan-persoalan yang masih tersisa, ya harus diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat itu tadi, karena itu prinsip dasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terakhir Pak, boleh Pak? Menurut pandangan Bapak secara yuridis, secara hukumnya gitu Pak, antara masyarakat adat Madak nih sama masyarakat sama PT RWK itu sedikit aja Pak tentang yuridisnya, tentang hukumnya Pak. Saya kira bahwa sekali lagi bahwa secara normatif tadi kan sebenarnya baik IUP HGU-nya itu kan baik IUP-nya sudah memenuhi ya. HGU-nya kemudian dalam HGU itu kan sebenarnya harus ada, kalau ada konflik harus diselesaikan. Nah, selama ini kan ada konflik, oleh karena itu harus diselesaikan. Cara penyelesaiannya itu tadi dengan cara musyawarah untuk mufakat itu. Makanya ini menjadi penting dalam hal menentukan, dalam hal mencapai musyawarah mufakat itulah tadi harus ada prinsip persetujuan dengan kesepakatan. Namun acuannya tetap mengacu kepada hukum adat dan hukum negara. Ya, kedua-duanya kan itu kolaborasi. Makanya kemudian harus ada prinsip-prinsip itu. Di satu sisi bahwa ada hukum negara, di satu sisi ada hukum adat, karena sekali lagi bahwa kedua-duanya juga diatur dalam konstitusi, misalnya dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara menghormati masyarakat hukum adat dengan ketentuan dan persyaratan tertentu, misalnya sepanjang masih ada, sepanjang tidak bertentangan dengan ini dan seterusnya seperti itu. Jadi ada pengakuan juga. Oleh karena itu tatkala ada berkaitan dengan konflik juga harus mengedepankan prinsip-prinsip itu supaya apa? Supaya tidak ada persoalan di kemudian hari. Karena penghormatan itu kan juga merupakan cara kita untuk tidak hanya bicara soal penghormatan terhadap eksistensi, tapi juga terhadap hak-haknya. Jingki juga menjelaskan dengan 4 tuntutan kami yang sudah disampaikan setiap pertemuan dengan pihak PT RWK dan sudah sangat viral di media online maupun di GNTV Indonesia. Lewat jurnalis GNTV Indonesia, Repi sampai merekam kata-kata masyarakat sewaktu pertemuan di Gedung Karangan. Kompensasi tanah adat kami sejak tahun 1995 hingga saat ini, masyarakat mengaku belum pernah menerima kompensasi dari pihak perusahaan PT RWK. Dan teriakan salah satu warga Karangan dengan ucapan pola kemitraan 50-50, masyarakat menuntut penjelasan atau kejelasan dan keadilan dari perusahaan PT RWK. Kurang lebih 31 tahun hak-hak kami terabaikan dan kami tidak meminta lebih. Kami hanya menuntut keadilan seadil-adilnya untuk warga Dusun Karangan. Langkah-langkah penutupan portal dilakukan di jalan menuju perusahaan dan sebaliknya bukan bentuk penolakan investor,
masuk ke daerah kami, melainkan bentuk perjuangan atas hak-hak kami yang selama ini belum terpenuhi. Setelah selesai acara, awak media GNTV Indonesia berhasil mewawancarai Deputi PT RWK Yakobus, dan ini yang disampaikan pihak perusahaan tetap berkomitmen mencari solusi terbaik untuk pihak perusahaan, akan terus mengedepankan musyawarah demi mencapai kesepakatan yang adil. Ditambah juga sebagai Deputi PT RWK Yakobus, saya tetap berupaya memperjuangkan hak masyarakat adat Dusun Karangan melalui musyawarah agar tercapai keputusan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Kabupaten Tambas, GNTV Indonesia, Repi mengabarkan.